100円ください。お金いるの? Oke, selamat datang kembali di channel Shiro 101. Saya doakan semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Di video kali ini kita akan ngelanjutin pembahasan dari light novel Mahoka. Dan akhirnya sekarang kita udah nyampe di video terakhir dari volume 22. Benar-benar sebuah perjalanan yang cukup panjang ya. Nah, di video part ke-7 ini, kita semua akhirnya bakalan ngelihat aksi dari Tatsuya ya. Yang mana Tatsuya ini bakalan ngasih sebuah pelajaran berharga ke si Toyama Tsukasa karena dia udah berani coba-coba ngusik kehidupan Tatsuya dan Miyuki. So, tanpa banyak bicara lagi, sekarang kita langsung cus aja ke inti pembahasan dari volume 22 part ke-7 ini. Di video kemarin, kalau gak salah kita itu udah nyampe ke adegan dimana Erika dan kawan-kawan berhasil nemuin keberadaan Shina ya. Nah, setelah Erika dan kawan-kawan nemuin Shina, mereka pun bergegas untuk segera pulang ke rumah mereka masing-masing. Nah, di saat yang bersamaan dengan kepulangan Erika dan kawan-kawan, di lain tempat, Tatsuya terlihat sedang menaiki sebuah truk kargo di sekitar area Semenanjung Boso. Saat itu, Tatsuya sedang dalam perjalanan menuju sebuah markas rahasia, yang mana markas rahasia ini dicurigai sebagai tempat ditahannya para tentara USNA oleh divisi intelijen. Tentu aja, seperti yang udah saya sebutin di video sebelumnya, tujuan Tatsuya pergi ke markas rahasia ini adalah untuk menunaikan misi yang udah diberikan oleh Yotsubamaya, yaitu misi untuk membebaskan para tentara USNA yang ditahan oleh divisi intelijen tadi, sekaligus membantu mereka untuk kabur dari Jepang. Pada misi kali ini, Tatsuya ditemani oleh pelayan pribadinya yaitu Hanabishi Hyongo, yang mana saat itu si Hanabishi Hyongo ini menjadi supir dari truk kargo tersebut. Terus, alasan dibalik kenapa Tatsuya dan Hyongo menaiki truk kargo ketika menjalankan misi adalah karena truk kargo ini punya peran yang cukup krusial ya. Yang pertama, truk kargo ini punya peran sebagai pembawa muatan yang berisi equipment atau peralatan yang disiapkan oleh klan Yotsuba khusus untuk Tatsuya. Soalnya ya klan Yotsuba itu tahu betul gitu kalau Tatsuya mau menerobos sebuah markas rahasia, Tatsuya jelas butuh equipment tertentu supaya proses pelaksanaan misi itu bisa berjalan lebih mulus. Kita juga tahu lah ya yang namanya markas rahasia, di cerita-cerita manapun juga kebanyakan penjagaannya itu pasti ketat banget. Terlebih lagi para penjaga dari markas rahasia itu kan biasanya pakai senjata api gitu. Jadi ya kalau misi ini pengen berjalan mulus, kehadiran equipment ini pastinya udah jadi suatu keniscayaan ya. Nah, kali ini klan Yotsuba sepertinya sangat niat banget gitu untuk ngebantu Tatsuya. Soalnya di antara equipment yang udah disiapin oleh klan Yotsuba tadi, ternyata Tatsuya dikasih sebuah mobile suit canggih yang dibuat langsung oleh klan Yotsuba. Mobile suit milik klan Yotsuba ini berbentuk sangat ramping dan tidak mencolok. Karena kalau dilihat dari luar, mobile suit milik klan Yotsuba ini terlihat seperti model pakaian untuk para bikers. Jadi sangat kontras dengan mobile suit milik Batalion Sir 101 yang terlihat sangat mencolok seperti Iron Man. Klan Yotsuba sengaja ngedesain mobile suit ini mirip seperti pakaian bikers dengan tujuan untuk mempermudah kamuflase. Jadi kalau nantinya Tatsuya make mobile suit ini di depan umum sekalipun, orang-orang itu gak bakalan curiga ke Tatsuya dan mereka bakalan nganggap Tatsuya itu hanya seorang biker pada umumnya. Selain itu, meskipun bentuknya ramping, mobile suit ciptaan klan Yotsuba ini punya banyak fitur-fitur canggih yang setara dengan mobile suit milik Batalion Sir 101. Contohnya, mobile suit buatan klan Yotsuba ini sudah dilengkapi dengan fitur sihir terbang. Dan mobile suit buatan klan Yotsuba ini juga bisa terhubung dengan CAD khusus Third Eye, seperti halnya mobile suit milik Batalion Sir 101. Nah, sayangnya, mobile suit buatan klan Yotsuba ini gak punya fitur untuk optimalisasi dan peningkatan power seperti yang dimiliki oleh mobile suit Batalion Sir 101. Meskipun begitu, mobile suit milik klan Yotsuba ini punya keunggulan dari aspek lain yang jauh lebih menguntungkan Tatsuya ketimbang fitur peningkatan power. Yaitu mobile suit milik klan Yotsuba ini punya fitur untuk meningkatkan efektivitas kemampuan stealth atau kemampuan untuk bersembunyi ya. Sehingga kalau fitur ini diaktifkan, musuh itu akan sangat kesulitan untuk mendeteksi keberadaan Tatsuya. Plus, mobile suit milik klan Yotsuba ini punya fitur pertahanan yang lebih kuat dari mobile suit milik Batalion Sir 101. Jadi dengan adanya mobile suit ini,
titik kelemahan terbesar Tatsuya yaitu dari segi pertahanan akhirnya bisa teratasi. Sehingga Mobile Suit ini sangat cocok dengan karakter Tatsuya yang lebih suka bertarung sendirian. Bisa dibilang keberadaan Mobile Suit ini memang hanya diciptakan untuk Tatsuya. Terus, selain dipersenjatai dengan Mobile Suit, Clan Yotsuba juga udah nyiapin sebuah motor hitam yang gagah untuk Tatsuya. Dan lagi, motor ini juga memiliki desain yang hampir sama dengan motor-motor dari merek ternama yang ada di zaman Tatsuya saat itu. Tujuannya ya masih sama, yaitu demi kamuflase. Jadi kalau Tatsuya nanti pakai motor ini di jalanan umum sekalipun, Tatsuya gak akan terlalu memancing perhatian publik. Nah, untuk fiturnya sendiri, motor ini punya sebuah sistem canggih yang bisa terintegrasi dengan sistem yang ada di Mobile Suit. Sehingga ketika Tatsuya pakai motor hitam ini sambil mengenakan Mobile Suit tadi, maka segala fitur yang diaktifkan di Mobile Suit bisa diaplikasikan juga di motor hitam ini. Misalnya, kalau Tatsuya lagi naik motor dan ingin mengaktifkan fitur sihir terbang dari Mobile Suit, maka secara otomatis si motor ini juga bakalan ikut ngaktifin fitur yang sama atau fitur sihir terbang, dan motornya pun bakalan bisa terbang. Jadi kalau nanti Tatsuya pengen terbang, Tatsuya gak perlu repot-repot lagi untuk ninggalin motornya. Nah, karena Mobile Suit dan motor ini belum punya nama, pelayan Tatsuya yaitu Hanabishi Hyongo meminta Tatsuya agar menamai kedua equipment ini sesuai kehendak Tatsuya. Dan akhirnya Tatsuya pun menamai Mobile Suit barunya ini dengan nama Freed Suit. Alasannya karena Tatsuya menganggap Mobile Suit ini bisa membebaskan Tatsuya dari segala keterbatasan sehingga Tatsuya bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya ketika bertarung. Sementara untuk motor barunya, Tatsuya menamainya dengan nama Wingless yang berarti motor yang bisa terbang meskipun tanpa sayap. Setelah mempersiapkan segala hal, Hyongo pun memperhatikan truk kargo yang ia kendarai sesuai instruksi Tatsuya. Dan pada saat itu juga, Tatsuya pun langsung meluncur menuju markas rahasia yang menjadi tujuannya. Nah, selain menjadi pembawa equipment, si truk kargo ini juga punya peran penting kedua yang juga tak kalah penting ya. Truk kargo yang dikendarai oleh Hyongo ini juga disiapkan untuk mengangkut para tentara USNA yang nantinya akan dibebaskan oleh Tatsuya. Jadi nantinya si Hyongo ini bakalan nunggu kedatangan para tentara USNA di sebuah lokasi tertentu. Dan setelah Hyongo dan para tentara USNA ini saling bertemu, Hyongo akan langsung membawa para tentara USNA ini menuju sebuah kapal yang udah bersiaga di area Semenanjung Boso, yang mana kapal ini akan mengirim para tentara USNA ini langsung pulang balik ke USNA. Jadi si Hyongo dan Mr. Truck ini punya peran yang sangat krusial ya pada misi Tatsuya kali ini. Nah, sementara itu sang troublemaker yaitu Toyama Tsukasa terlihat sedang berada di dalam markas rahasia. Alasan kenapa Tsukasa bisa ada di markas rahasia ini, padahal sebelumnya dia ada di daerah Karuizawa itu karena dia berhasil kabur dari pengawasan Erika dan kawan-kawan dan juga para pasukan SMART. Dan tentunya Tsukasa berhasil kabur dengan menaiki transportasi udara, entah itu pesawat ataupun helikopter ya, saya nggak tahu. Nah, makanya meskipun jarak antar lokasi diculiknya Shina dengan markas ini bisa dibilang sangat jauh, Tsukasa bisa nyampe di markas rahasia ini hanya dalam waktu kurang dari 1 jam aja. Perlu kalian tahu, markas rahasia milik divisi intelijen ini bukan hanya sekedar markas biasa. Dulunya, markas ini merupakan penjara untuk para tahanan perang. Dan sekarang markas ini gak hanya berfungsi sebagai penjara, tapi markas ini juga berfungsi sebagai tempat bagi divisi intelijen atau lebih tepatnya klan Toyama untuk melakukan berbagai uji coba ilegal pada tubuh manusia atau lebih tepatnya pada tubuh para tahanan yang sudah ditangkap oleh divisi intelijen. Bahkan di markas ini, saking seringnya Tsukasa ngelakuin eksperimen ilegal, Tsukasa sampai-sampai udah gak bisa ngitung lagi berapa orang yang udah jadi korban atas tindakannya itu. Dan gilanya lagi, Tsukasa ini sama sekali gak menganggap apa yang dia lakuin itu sebagai kejahatan. Dan dia gak merasa bersalah sama sekali. Karena menurut Tsukasa, selama apa yang dia lakuin ini berguna untuk kepentingan negara dan kepentingan keluarganya yaitu klan Toyama, maka gak hanya etika, bahkan nyawa manusia sekalipun bisa jadi hal yang sepele bagi Tsukasa. Oke, kembali ke cerita. Setibanya di markas rahasia, Tsukasa langsung bergegas masuk menuju area penjara di mana para tentara USNA ditahan.
Tsukasa berencana untuk mengeksekusi mati seluruh tentara USNA yang tersisa karena Tsukasa menganggap para tentara USNA ini udah gak berguna lagi untuk rencana Tsukasa. Dan Tsukasa mutusin untuk mengeksekusi semua tentara USNA ini dengan metode yang lumayan sadis, yaitu dengan metode meracuni tahanan dengan obat-obatan terlarang sampai mati. Dulu ketika Tsukasa berhasil menangkap para tentara USNA ini di gedung Maximilian Device, Tsukasa pernah berjanji ke para tentara USNA ini bahwa Tsukasa akan membebaskan mereka kalau mereka mau kooperatif. Tapi semua itu bohong. Karena sedari awal Tsukasa ini emang sama sekali gak ada niatan untuk memulangkan para tentara USNA ini ke negara asal mereka. Karena menurut Tsukasa, jika para tentara USNA ini berhasil pulang ke negara asal mereka, ada kemungkinan para tentara USNA ini bakalan ngebocorin tentang rahasia gelap dari markas rahasia milik divisi intelijen, terutama tentang praktek cuci otak dan eksperimen ilegal. Dan seperti yang udah kita tahu, praktek-praktek ilegal seperti ini, terutama eksperimen pada tubuh manusia yang sampai mengakibatkan kematian, adalah hal yang sangat terlarang di dunia Mahoka. Jadi kalau sampai rahasia ini tersebar, klan Toyama sebagai pelaku utamanya akan mendapatkan masalah yang sangat serius. Makanya Tsukasa berpikir bahwa cara terbaik untuk menghindari masalah ini adalah dengan mengeksekusi semua tentara USNA ini. Well, singkat cerita, Tsukasa pun memerintahkan anak-anak buahnya untuk memberikan obat-obatan terlarang kepada para tentara USNA. Dan hanya selang beberapa saat, para tentara USNA termasuk salah satu di antara mereka adalah Sylvia langsung meronta-ronta kesakitan. Akan tetapi, ketika Tsukasa sedang menonton proses eksekusi, seorang tentara yang merupakan bawahan Tsukasa datang menemui Tsukasa sambil lari terburu-buru. Anak buah Tsukasa ini melaporkan bahwa saat ini ada seorang penyihir asing yang sedang menerobos masuk ke wilayah markas. Terus dia ngelanjutin gitu bahwa meskipun si penyihir ini hanya seorang diri, si penyihir asing ini sangat kuat sampai-sampai gak ada penjaga yang bisa ngehentiin si penyihir tersebut. Tsukasa sempat nyangka gitu bahwa mungkin aja identitas asli dari si penyihir asing ini adalah Tatsuya. Tapi kalau emang yang nyerang ini adalah Tatsuya, Tsukasa sama sekali gak bisa ngerti apa tujuan yang pengen klan Yotsuba raih, sampai-sampai mereka harus ngirimin Tatsuya untuk nyerang wilayah kekuasaan dari divisi intelijen. Makanya dia masih belum sepenuhnya yakin tentang siapa sosok asli dari si penyihir asing ini. Tapi daripada bingung-bingung gak jelas, Tsukasa lebih milih untuk langsung gerak cepat. Tsukasa pun mutusin untuk ngeladenin si penyihir asing ini yang memang adalah Tatsuya gitu ya. Tsukasa kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menyerang si penyihir asing ini dengan senjata api yang udah diperkuat oleh sihir. Sementara Tsukasa sendiri, dia akan beraksi dari jarak jauh sebagai support untuk para anak buahnya. Tentu aja support dari Tsukasa ini berbentuk defense atau perlindungan berupa sihir barrier yang merupakan keahliannya. Tsukasa pun beranjak pergi dari ruang eksekusi menuju ruangannya sambil menggunakan kacamata dan earphone khusus. Dan singkat cerita, pertarungan antara Tatsuya versus squad Tsukasa pun akhirnya dimulai. Nah, sekarang kita akan balik lagi ke posisinya Tatsuya. Seperti yang kita tahu, Tatsuya saat ini sedang menerobos masuk ke dalam wilayah markas rahasianya si Tsukasa. Tatsuya menerobos masuk ke wilayah markas rahasia sambil memacu motornya dengan kecepatan yang masih di batas wajar. Tatsuya sengaja gak ngebut-ngebut agar nantinya dia terhindar dari masalah meskipun terlihat sepele. Dengan bantuan Elemental Sight, Tatsuya dengan mudah mendapatkan informasi tentang keberadaan dari para tahanan USNA. Tatsuya ngelihat bahwa para tentara USNA ini sedang ditahan di sebuah ruangan yang mirip seperti ruangan untuk melakukan eksperimen. Tatsuya pun sadar bahwa markas rahasia ini ternyata digunakan juga untuk melakukan eksperimen ilegal pada tubuh manusia. Dan seperti yang kita tahu, Tatsuya ini sangat benci terhadap eksperimen-eksperimen tidak manusiawi seperti ini karena sangat bertentangan dengan prinsipnya. Tatsuya pun akhirnya memutuskan bahwa dia tidak akan menahan dirinya kepada semua orang-orang yang punya keterlibatan dengan markas ini. Kembali ke cerita, beberapa saat kemudian, ketika Tatsuya sedang melaju dengan motornya, di depan Tatsuya terlihat sebuah gerbang yang kokoh menghalangi jalan Tatsuya. Karena Tatsuya udah punya si Wingless, Tatsuya pun langsung mengaktifkan fitur sihir terbang yang ada di motor barunya tersebut. Sehingga dengan mudahnya,
Tatsuya bisa melewati gerbang tersebut sambil flexing kemampuan terbang dari motor barunya. Nah, dari sini, satu persatu rintangan pun silih berganti mendatangi Tatsuya. Setelah berhasil melewati gerbang, Tatsuya langsung dihadang oleh para tentara yang merupakan anak buah dari Tsukasa. Mereka menembaki Tatsuya dengan peluru-peluru yang sudah diperkuat dengan sihir. Tapi ya kita tahu serangan seperti ini itu sama sekali gak akan bisa ngehambat laju Tatsuya sedikit pun. Tatsuya kemudian mendekomposisi seluruh peluru yang melesat ke arahnya, dan setelah itu Tatsuya langsung melumpuhkan anak-anak buah Tsukasa tadi dengan cara melubangi beberapa titik di tubuh mereka dengan sihir dekomposisinya. Anak-anak buah Tsukasa pun langsung pingsan seketika akibat rasa sakit yang terlalu intens. Nah, dari sini Tatsuya terus ngelumpuhin anak-anak buah Tsukasa satu persatu dengan mudahnya. Singkat cerita, Tatsuya pun sudah hampir sampai menuju area utama dari markas rahasia. Akan tetapi, ketika Tatsuya hampir sampai di pintu masuk, Tatsuya kali ini dihadang oleh 3 tentara yang mana ketiga tentara ini dilindungi oleh sihir barier milik Tsukasa. Ketiga tentara ini dengan kompaknya mereka menghujani Tatsuya dengan peluru-peluru yang sudah ditingkatkan powernya dengan sihir. Nah, dari sini Tatsuya ini sengaja gitu lebih milih untuk ngehindarin peluru-peluru yang menghampirinya daripada mendekomposisinya. Makanya di sini Tatsuya langsung mengaktifkan fitur akselerasi yang ada di mobile suit-nya sehingga Tatsuya bisa dengan lincahnya menghindari semua peluru. Kemungkinan besar alasan dibalik kenapa Tatsuya lebih milih untuk ngehindar itu karena Tatsuya ingin fokus untuk mengumpulkan informasi tentang barier-barier yang sedang melindungi ketiga tentara tadi. Tatsuya kemudian mencoba untuk mendekomposisi barier-barier itu dengan sihir geram dispersal. Dan ketika barier-barier itu hancur akibat sihir geram dispersal, barier-barier baru pun langsung muncul secara instan tanpa ada jeda. Tatsuya sadar bahwa sihir barier yang melindungi ketiga tentara tersebut itu adalah sihir barier yang sama dengan sihir barier yang Tatsuya hadapi saat penyerangan di sekolah etiket. Tatsuya juga tahu bahwa barier yang dia dekomposisi barusan itu bukanlah palangs milik klan Jumonji, bukan. Tapi Tatsuya tahu betul bahwa sihir barier itu merupakan spesialisasi dari Laboratorium 10. Tatsuya pun akhirnya berkesimpulan bahwa kemungkinan besar pelaku utama di balik semua kekacauan yang Tatsuya alami beberapa hari ke belakang adalah orang-orang dari klan Toyama yang merupakan anggota dari Laboratorium 10. Ketika Tatsuya tahu bahwa musuhnya ini adalah orang dari klan Toyama, Tatsuya langsung mengingat perkataan dari Maya yang memperingati agar Tatsuya tidak berurusan dengan orang-orang dari klan Toyama. Akan tetapi, Tatsuya ini udah gak peduli lagi dengan peringatan itu, dan Tatsuya pun mutusin untuk memberikan pelajaran kepada orang-orang dari klan Toyama karena mereka udah berani menyakiti Miyuki. Dan setelah menganalisis teknik sihir barier milik klan Toyama, Tatsuya ngerasa senang karena sihir dekomposisi miliknya akan bisa mengungguli sihir barier milik klan Toyama. Alasannya karena sihir dekomposisi Tatsuya ini adalah pure tipe offense atau tipe menyerang, sedangkan sihir barier milik klan Toyama itu bersifat pure defense. Jadi kalau udah begini, yang akan menentukan siapa pemenangnya adalah orang yang memiliki ketahanan untuk terus mengaktifkan sihir. Dan kalau udah bicara soal adu ketahanan, udah jelas Tatsuya punya ketahanan jauh di atas penyihir-penyihir manapun. Setelah mengetahui identitas dari musuhnya, Tatsuya kali ini benar-benar gak menahan diri lagi untuk menunjukkan skill bertarungnya. Setelah itu, Tatsuya mengarahkan si Eddie-nya ke arah 3 tentara tadi dan bam! Tatsuya pun berhasil menghancurkan 6 barier milik Tsukasa. Sekaligus dia juga membuat 4 lubang di setiap tubuh dari ketiga tentara tadi di waktu yang bersamaan. Ketiga tentara ini pun langsung pingsan seketika. Dari aksi ini aja, kita bisa ngelihat gitu bahwa Tatsuya ini mampu memanipulasi 18 fenomena dalam sekali jalan tanpa merasa kesulitan sama sekali. Dan dari sinilah kita tahu bahwa Tatsuya ini benar-benar udah gak nahan diri lagi. Setelah itu, Tatsuya pun berhasil masuk ke dalam area markas rahasia sambil mengendarai motornya. Dan setelah menemukan lokasi dari para tentara USNA, Tatsuya sekali lagi langsung menerbangkan motornya menuju ke atap sebuah bangunan, yang mana bangunan itu berada tepat di samping penjara di mana para tentara USNA ditahan. Tatsuya lalu mendekomposisi atap dari bangunan tersebut sehingga motornya bisa masuk dengan mudah dari atas. Nah, akibat dari sihir dekomposisi Tatsuya ini, atap dari bangunan yang didekomposisi Tatsuya barusan
itu langsung rubuh sehingga anak-anak buah Tsukasa yang ada di dalam bangunan tersebut langsung tertimbun oleh puing-puing dari atap bangunan. Tapi Tatsuya sama sekali gak khawatir dengan nasib mereka karena Tatsuya tahu anak-anak buah Tsukasa ini bakalan dilindungin oleh sihir barrier milik klan Toyama tadi. Setelah itu Tatsuya pun turun dari motornya dan dia segera bergegas menuju ruangan di mana para tentara USNA sedang ditahan. Sementara itu, di posisinya Tsukasa yang sedari tadi berusaha melindungi anak buahnya dengan sihir bariernya, benar-benar sangat kaget setelah melihat kekuatan asli Tatsuya. Dia benar-benar gak percaya sihir barrier yang merupakan identitas sekaligus kebanggaan dari klan Toyama, jadi bulan-bulanan gitu, jadi seolah gak ada apa-apanya di hadapan Tatsuya. Tsukasa gak bisa menerima kenyataan ini dan akibatnya, pikiran Tsukasa menjadi sangat kacau balau. Atau bahasa populernya mah Tsukasa ini terkena mental breakdance. Akan tetapi meskipun pikiran Tsukasa ini lagi kacau balau, Tsukasa berusaha agar senyum palsu yang ada di wajahnya itu tidak hilang meskipun dalam tekanan yang luar biasa. Dan setelah itu Tsukasa pun mutusin untuk ngelanjutin pertarungannya melawan Tatsuya. Oke, balik lagi ke posisinya Tatsuya. Singkat cerita, Tatsuya pun sampai di ruangan yang jadi tempat ditahannya para tentara USNA. Tatsuya kemudian membuat lubang dengan sihir dekomposisi pada tembok dari ruang tahanan tersebut supaya para tentara USNA bisa segera keluar. Namun para tentara USNA semuanya gak ada yang bisa keluar karena tubuh mereka semuanya itu mengalami kejang akibat keracunan obat-obatan berbahaya yang diberikan oleh Tsukasa. Nah, untuk nyelesain masalah ini, Tatsuya langsung menggunakan elemental sight-nya ke seluruh tubuh para tentara USNA untuk melihat kandungan-kandungan obat yang menjadi penyebab keracunan. Setelah Tatsuya periksa, ternyata obat berbahaya yang ada di tubuh para tentara USNA itu semuanya adalah obat yang sama. Nah, karena obat yang digunain semuanya sama, Tatsuya bisa mendekomposisi kandungan-kandungan obat di seluruh tubuh para tentara USNA secara bersamaan. Dan tanpa basa-basi, Tatsuya pun langsung mendekomposisi zat-zat beracun yang ada di tubuh para tentara USNA dengan maksud untuk menghilangkan efek paralyze atau efek kejang sehingga para tentara USNA ini bisa kembali bergerak dan siuman. Beberapa saat kemudian, satu persatu para tentara USNA pun mulai kembali siuman setelah obatnya didekomposisi oleh Tatsuya. Setelah semuanya siuman, Tatsuya kemudian menyuruh para tentara USNA untuk segera kabur dari ruangan tersebut. Nah, kebetulan salah satu di antara tahanan dari tentara USNA ini ada sosok yang mengenal Tatsuya, dan dia adalah Sylvia Mercury First yang merupakan ajudan sekaligus teman dekat Lina. Oh iya, by the way, saya lupa ngasih tahu kalian ya bahwa saat menyerbu markas rahasia, Tatsuya ini sebenarnya sedang pakai helm berwarna hitam pekat ya. Jadi wajah Tatsuya ini sama sekali gak bakalan kelihatan. Nah, jadi di sini si Sylvia ini bisa tahu identitas Tatsuya hanya dengan ngedengerin suara Tatsuya aja. Sylvia kemudian memperkenalkan dirinya ke Tatsuya sebagai salah satu anggota Stars sekaligus teman dekat dari Lina. Tatsuya di sini pastinya terkejut dong karena ternyata ada orang dari USNA yang bisa tahu identitasnya meskipun dia udah memakai helm. Tatsuya pun akhirnya yakin bahwa Sylvia ini pasti adalah ajudan Lina karena menurut Tatsuya hanya sedikit orang USNA yang tahu tentang hubungannya dengan Lina. Setelah perkenalan singkat dari Sylvia, Tatsuya tanpa basa-basi langsung ngasih tahu Sylvia bahwa Tatsuya akan menolong para tentara USNA untuk kabur sekaligus mengembalikan mereka ke USNA dengan syarat mereka harus mengikuti seluruh instruksi Tatsuya. Tatsuya kemudian ngasih instruksi ke Sylvia bahwa setelah para tentara USNA berhasil keluar dari penjara, Tatsuya meminta Sylvia dan kawan-kawan untuk cepat-cepat pergi dari markas rahasia menggunakan mobil truk yang ada di sekitar area parkir. Setelah itu Tatsuya kemudian ngasih sebuah titik koordinat ke Sylvia yang mana Tatsuya merintahin Sylvia dan kawan-kawan untuk pergi ke lokasi yang terdapat di titik koordinat tersebut. Soalnya di sana pelayan pribadi Tatsuya yaitu Hanabishi Hyongo sudah siap menunggu. Dan Hyongo akan membantu proses kabur Sylvia dan kawan-kawan dari Jepang. Tatsuya menjamin keselamatan para tentara USNA kalau mereka mau pergi menemui Hyongo. Sylvia pun sangat berterima kasih kepada Tatsuya karena berkat Tatsuya, dirinya dan juga teman-temannya bisa selamat dari eksekusi mati yang akan dilakukan Tsukasa. Tatsuya pun kemudian membimbing para tentara USNA keluar menuju area parkir agar mereka bisa mencuri truk yang ada untuk kabur.
Dan berkat bantuan Tatsuya, akhirnya Sylvia dan kawan-kawan pun bisa kabur dengan selamat. Dengan begini, Tatsuya sepenuhnya sudah dianggap berhasil menunaikan misi yang diberikan oleh Maya. Nah, sebenarnya Tatsuya ini bisa aja gitu langsung pergi dari area markas rahasia tanpa harus repot-repot ngehapus segala jejaknya. Jadi Tatsuya ini bisa langsung pulang ya. Karena Tatsuya yakin kalaupun nantinya klan Toyama atau bahkan divisi intelijen mau nyalahin Tatsuya akibat kejadian ini, mereka gak bakalan bisa ngapa-ngapain karena mereka gak punya bukti yang kuat tentang identitas si penyerang. Tapi kita tahu lah ya, yang namanya Tatsuya itu pastinya dia itu akan bertindak sangat hati-hati. Sehingga kalau dia udah menyelesaikan misi, pastinya Tatsuya ini akan menghapus jejaknya sebersih-bersihnya. Selain itu, Tatsuya juga pengen ketemuan gitu ya sama si pelaku yang merupakan orang dari klan Toyama. Karena Tatsuya ini pengen memberikan pelajaran gitu kepada orang dari klan Toyama atas tindakannya yang udah membahayakan keselamatan Miyuki. Nah, setelah memastikan kepergian para tentara USNA, Tatsuya kemudian langsung mengaktifkan sihir terbang dari mobile suit-nya dan pergi menuju gedung utama yang ada di area markas rahasia. Sesampainya di atas gedung utama, Tatsuya langsung mendekomposisi seluruh atap dari gedung utama tersebut sehingga orang-orang yang ada di dalam gedung utama itu langsung kelihatan semua. Tentunya orang-orang ini adalah bawahannya Tsukasa semua ya. Semua orang yang ada di gedung utama itu pun sangat ketakutan setelah melihat kekuatan Tatsuya. Dan tanpa pikir panjang, mereka semua pun langsung menyerah sambil mengangkat tangan mereka di hadapan Tatsuya karena mereka sadar bahwa mereka ini bukanlah tandingan Tatsuya. Di sini Tatsuya sama sekali gak melukai orang-orang yang udah nyerah ya. Tapi kalau sampai ada orang yang manfaatin kesempatan dalam kesempitan, Tatsuya gak bakalan ngasih mereka ampun. Setelah ngelihat anak-anak buah Tsukasa pada nyerah semua, Tatsuya kemudian nyuruh anak-anak buah Tsukasa tadi untuk menghapus semua data yang berkaitan dengan penyerangan yang dilakuin oleh Tatsuya pada hari itu. Anak-anak buah Tsukasa pun langsung patuh dan langsung menghapus semua data tentang Tatsuya karena mereka gak berani ambil resiko untuk mancing amarah Tatsuya. Dan singkat cerita, setelah berhasil menghapus seluruh data, Tatsuya kemudian mendatangi ruangan Tsukasa untuk memberikan santunan. Tapi rupanya Tsukasa udah gak ada di ruangannya karena dia udah kabur duluan. Rupanya si Tsukasa ini udah kabur duluan pas Tatsuya berhasil ngebimbing kabur para tentara USNA. Tsukasa lari tunggang langgang setelah dia ngelihat kekuatan asli Tatsuya yang ternyata jauh berbeda dengan apa yang telah Tsukasa lihat tempo lalu. Tsukasa saat itu kabur menuju area parkir ya untuk mengambil kendaraan dan dia benar-benar pengen segera pergi dari wilayah markas rahasia. Akan tetapi, Tsukasa sama sekali gak bisa kabur dari cengkraman Tatsuya. Tatsuya tiba-tiba aja langsung turun dari langit dan mendarat tepat di hadapan Tsukasa. Tsukasa kemudian dengan refleks mengaktifkan sihir bariernya karena dia takut Tatsuya akan menyerangnya. Tapi seperti yang udah saya bilang tadi, sihir barrier Tsukasa ini sama sekali bukanlah tandingan Tatsuya. Tanpa menggunakan CAD dan hanya dengan mengangkat tangan kirinya aja, Tatsuya terus-menerus mengaktifkan sihir Grambis Persal untuk menghancurkan barrier Tsukasa. Tsukasa pun terus-menerus mengaktifkan sihir barrier baru setelah barrier-barriernya dihancurkan oleh Tatsuya. Dan Tatsuya pun meladeni Tsukasa dengan terus-menerus menghancurkan barrier-barrier Tsukasa dengan sihir Grambis Persalnya. Jadi di sini terjadilah adu ketahanan ya antara Tatsuya versus Tsukasa. Fenomena ini terus berulang-ulang gitu sampai beberapa puluh detik lamanya. Tsukasa akhirnya perlahan-lahan mulai gak bisa mengimbangi sihir dekomposisi Tatsuya. Bahkan, Magic Calculation Area milik Tsukasa udah hampir overheat karena terus-menerus memaksakan diri bertahan dari serangan Tatsuya. Dan sesaat sebelum Tsukasa jatuh pingsan, tiba-tiba sebuah barrier yang berbeda dari milik Tsukasa langsung muncul di hadapan Tatsuya. Dan rupanya barrier ini adalah Phalanx milik Katsuto. Katsuto saat itu sedang terbang menggunakan helikopter dan dia langsung terjun dari langit sambil berkata bahwa dirinya gak akan membiarkan Tatsuya untuk membunuh Tsukasa. Katsuto pun mendarat tepat beberapa meter di hadapan Tatsuya. Dengan tatapan mengintimidasi, Katsuto meminta Tatsuya untuk segera pergi. Katsuto berjanji bahwa dia gak akan menyerang Tatsuya kalau Tatsuya mau pergi dan meninggalkan Tsukasa. Tatsuya pun mengangguk atas permintaan Katsuto ini.
Dan Tatsuya itu sama sekali gak marah gitu ataupun ngerasa tertantang dengan perkataan Katsuto yang bisa saya bilang cukup provokatif ya bagi seorang pria. Setelah itu Tatsuya langsung mengambil motornya dan dia pun pergi dari area markas tanpa bicara sepatah kata pun. Nah, sebagian dari kalian mungkin penasaran ya kenapa Katsuto kok bisa tiba-tiba datang ngehalangin Tatsuya gitu kan. Nah, alasannya itu karena beberapa saat sebelum Tatsuya menyerang markas rahasia, ayah dari Tsukasa yaitu Toyama Shinobu sempat menemui Katsuto di kediaman klan Jumonji untuk meminta tolong agar Katsuto bisa ngelindungin Tsukasa dari Tatsuya. Di volume 22 ini gak dijelasin gitu kenapa bapaknya si Tsukasa ini bisa tahu bahwa Tatsuya ini bakal nyerang markasnya si Tsukasa ya. Dan udah jelas Katsuto pun bersedia menerima permintaan dari bapaknya Tsukasa. Dan seperti yang kita lihat, Katsuto pun menepati janjinya sehingga si Tsukasa pun gak jadi mati di tangan Tatsuya. Dan seminggu setelah kasus penyerangan markas rahasia selesai, Katsuto ternyata tiba-tiba dikunjungi oleh si Toyama Tsukasa. Tsukasa berkunjung ke kediaman klan Jumonji untuk berterima kasih kepada Katsuto karena Katsuto udah menyelamatkan nyawanya. Terlebih lagi setelah Tsukasa dibantai sepihak oleh Tatsuya, Tsukasa ini harus beristirahat seminggu penuh karena Magic Calculation Area milik Tsukasa mengalami overheat. Tapi gak parah-parah amat ya. Dan bahkan setelah seminggu istirahat, Magic Calculation Area milik Tsukasa pun kembali pulih seperti biasa. Katsuto pun menerima rasa terima kasih dari Tsukasa. Katsuto pun berkata bahwa udah jadi tugas dirinya sebagai anggota dari Ten Master Clans untuk meredakan pertengkaran pribadi antar sesama penyihir. Nah, dan anehnya, meski setelah dibantai secara sepihak oleh Tatsuya, rupanya si Tsukasa ini masih gak kapok gitu. Dan dia sekarang lagi coba-coba lagi gitu untuk nyari gara-gara sama Tatsuya. Tsukasa ini mulai cari gara-gara lagi dengan memulai pembicaraan tentang pendapatnya bahwa Tatsuya itu adalah benar-benar seorang pengkhianat negara. Dan itu bisa dibuktikan dengan tindakan Tatsuya yang menyerang markas rahasia dari divisi intelijen. Begitu kata Tsukasa. Nah, ngedenger statement Tsukasa, gak hanya penonton ya, gak hanya kita, bahkan seorang Katsuto sekalipun juga ngerasa jengkel dengan tindakan Tsukasa ini. Katsuto dengan tegas meminta Tsukasa untuk tidak lagi membicarakan perihal tindakan Tatsuya. Nah, Tsukasa pun agak kesel gitu karena dia gak bisa menghasut Katsuto dengan obrolan ini. Akan tetapi ya bukan namanya Tsukasa lah kalau dia gak punya pikiran licik. Tsukasa kemudian bilang gitu bahwa dia janji gak akan lagi membicarakan soal kesetiaan Tatsuya terhadap negara demi menghormati keinginan Katsuto. Akan tetapi setelah itu Tsukasa ini tiba-tiba malah ngomongin perbedaan kekuatan gitu antara Tatsuya dengan Katsuto. Seolah-olah ngomporin gitu ya. Tsukasa bilang ke Katsuto bahwa setelah dia menganalisis kekuatan Tatsuya, Tsukasa yakin bahwa Katsuto adalah satu-satunya orang yang bisa ngalahin Tatsuya. Nah, sebenarnya Katsuto ini udah gak mau lagi gitu ya ngedengerin celotehan dari Tsukasa. Tapi entah kenapa, setelah Tsukasa bilang bahwa hanya dirinya lah yang bisa mengalahkan Tatsuya, sebuah perasaan yang kuat tiba-tiba terbesit di hati Katsuto. Oke, sekian dulu untuk video kali ini dan sekarang kita akan masuk ke sesi Saweria. Yang pertama, seperti biasa ada dari penyawer setia dari channel ini yaitu Muhammad Ragil. Malam bang, semangat terus kontennya. Makin gak sabar lihat Baryon Lance, Tatsuya, dan buntungnya tangan badut Jumonji. Nah, selamat malam bro, ya pokoknya tunggu aja lah ya. Atau bentar lagi kita akan mulai masuk ke pembahasan Arc Isolation. Dan masih dari Muhammad Ragil nih. Pernah kepikiran gak bang lu berharap orang seperti Erika bakal join Tatsuya? Soalnya gua nge-ship mereka berdua tapi ya tahulah. Dulu pernah kepikiran sih. Saya dulu mikirnya bakalan menarik gitu kalau sosok sekalem Tatsuya bisa berjodoh sama Erika yang punya karakter energik dan easy going. Dan jujur aja Erika ini adalah best heroine ketiga gitu ya menurut saya di light novel Mahoka. Karena dia itu satu-satunya karakter yang punya karakter development paling jelas, paling kelihatan, dan paling smooth. Tapi ya mau gimana lagi, Tatsuya ini kan udah mutlak jodohnya Miyuki. Jadi ya udah gak ada lagi kesempatan lah buat Erika. Dan masih lagi dari Muhammad Ragil. Hebat nih 3 kali nyewer ya. Mau nanya bang, Ayako sebenarnya suka ya sama Tatsuya. Soalnya Miyuki kadang cemburu. Yes,
Jelas Ayako itu suka banget sama Tatsuya ya. Ayako ini gak hanya suka Tatsuya sebagai seseorang yang dia hormati, tapi dia juga suka Tatsuya sebagai lawan jenis. Kan dulu sempat kejadian gitu di volume 16 kalau gak salah ya. Pas Maya ngumumin Miyuki bakalan jadi tunangannya Tatsuya, Ayako itu kan sampai pingsan gitu karena shock. Tapi ya sekali lagi udah gak ada kesempatan lagi lah buat Ayako karena ya Tatsuya ini emang ditakdirin hanya untuk Miyuki. Agak sedih ya. Oh ya, by the way, seperti biasa, makasih banyak bro buat sawerannya. Anda memang the best lah. Next, ada dari penyawer bernama Strip. Semangat terus Min, ditunggu update-annya. Siap, doain aja ya. Moga aja saya bisa konsisten dan lebih rajin lagi. By the way, makasih banyak bro buat sawerannya. Selanjutnya ada dari Strip juga, tapi kayaknya beda orang nih ya. Siap bro, dan makasih banyak juga buat sawerannya. Next lagi ada dari Hamba Allah. Jaga kesehatannya bang, jangan lupa banyak makan sayur, minum air, jangan begadang, semoga panjang umur bang. Siap, dan makasih banyak bro atas perhatiannya dan doanya ya. Tapi kalau saya gak begadang, gak bakalan kelar-kelar nih konten. Tapi moga aja lah ya, bisa jadi berkat doa Anda, saya bakalan bisa terus sehat lah, amin. Dan makasih banyak juga bro buat sawerannya. Selanjutnya ada dari Ditya. Bang, kenapa Tatsuya tidak dengan Lina bang? Bule bang dia. By the way, manga terus bahasnya. Yo, ndak tahu, tanya yang mau tanya saya. Tanyalah ke Tatsuya, kenapa dia gak mau sama Lina? Oh ya, by the way, makasih banyak bro buat sawerannya ya. Next lagi ada dari Rizaki, sehat selalu Min. Siap, makasih banyak bro buat doanya. Dan makasih juga buat sawerannya. Terus masih ada lagi dari J, menunggu pembahasan volume 23. Ditunggu aja bro ya. Kalau panjang umur abis ini kita akan mulai ngebahas volume 23. Dan makasih banyak juga buat sawerannya ya. Dan terakhir ada dari penyawer setia Isnain. Min, menurut lu kenapa season 2 ngambil ending original? Apakah karena ngejar debutnya Minami sama Kuroba Twin? Padahal kalau gak mungkin bisa lihat lebih komplit. Menurut saya pribadi ya, season 2 anime Mahoka kemarin itu dibikin buat tujuan promosi. Promosi ke yang belum baca light novel Mahoka ya, terus promosi juga buat Magian Company kalau gak salah. Nah, untuk alasan kenapa 2 episode setengah terakhir dari season 2 kemarin ini dibikin dari cerita original, menurut saya pribadi kayaknya cerita original yang itu 2 episode setengah itu untuk nyenengin fans lama dari light novel Mahoka, menurut saya ya. Bayangin aja gitu, arc Visitor atau arc yang ada di season 2 itu kan udah lama banget itu terbitnya. Kalau gak salah itu terbitnya itu barengan deh sama tayangnya season 1 animenya. Yang berarti udah lebih dari 5 tahun lah. Jadi saya mikirnya kalau cuma ngasih adaptasi dari arc Visitors, ya kasihan juga fans-fans lama. Karena mungkin mereka ini udah bolak-balik sampai hafal kejadian-kejadian di arc Visitors. Makanya disediain deh jatah 2,5 episode buat original story. Jadi fans-fans lama pun bisa nikmatin cerita baru karangan Sato Sensei yang dijadiin adaptasi anime. Ya, mungkin itu sih pendapat pribadi saya. Tapi ya yang namanya pendapat pribadi kan bisa aja ngawur. Dan seperti biasa makasih banyak bro buat sawerannya. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Sekali lagi terima kasih buat kalian-kalian yang udah nyawer dan juga kalian-kalian yang selalu setia nontonin video-video dari channel ini sampai habis. Saya cukupkan sekian dan sampai jumpa di video berikutnya.